Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber kehidupan yang selalu memegang tangan kami mengucap syukur karena hari ini, di pagi hari ini terutama Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberi curahan Roh Kudus kepada diri kami, sehingga firman-Mu tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi juga Engkau memperbolehkan kami untuk merefleksikan diri di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami ya Tuhan yang siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Berti Teresiana dalam Sapaan Firman Pagi Sabtu 9 Januari 2021. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Injil Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi dua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian bacaan firman kita pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sapaan firman Tuhan pagi hari ini diberi judul "Bersama Tuhan Semua Akan Baik-Baik Saja". Bapak Ibu Saudara, banyak orang tua bercerita bahwa anak zaman sekarang itu tidak seperti zaman dulu.
Anak zaman dulu itu lebih patuh kepada orang tua, menuruti perintah orang tua. Tidak seperti anak-anak zaman sekarang yang banyak maunya, yang punya keinginan sendiri untuk masa depan. Nasihat orang tua seringkali diabaikan. Sebaliknya, pendapat anak terkadang juga tidak didengarkan orang tua. Karena apa? Anak dianggap usianya masih muda, tidak berpengalaman. Namun saat terjadi kegagalan, barulah kita paham bahwa setiap nasihat dan perintah, baik dari orang tua maupun dari anak, itu punya tujuan yang baik. Tidak selamanya karena keinginan pribadi. Demikian pula dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11 yang menceritakan kisah seorang nelayan yang perahunya ditumpangi Yesus dan dijadikan untuk tempat mengajar. Ia adalah Simon. Setelah selesai Yesus mengajar di perahu Simon, Yesus menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam dan kemudian menebarkan jalannya. Bapak Ibu, sebagai seorang keturunan nelayan dan sebagai nelayan juga, tentunya Simon jauh lebih berpengalaman dalam hal menangkap ikan daripada Yesus, seorang anak tukang kayu. Dan seorang tukang kayu pastinya tidak punya pengalaman yang lebih baik dari seorang nelayan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Simon, seorang nelayan, menuruti perintah Yesus, seorang tukang kayu. Dan benar saja mujizat terjadi saat itu. Simon menangkap banyak sekali ikan, bahkan sampai mengundang perahu milik temannya. Dan perahu-perahu itu penuh dengan ikan, bahkan hampir tenggelam. Luar biasa mujizat yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita seperti Simon yang tidak mau mendengarkan Tuhan, yang meragukan perintah Tuhan. Kita sering menimbang untung rugi, rasa malas, rasa lelah, minder atas kekurangan diri. Sehingga apa? Sehingga yang seharusnya kita siap menjadi keraguan-raguan. Melalui kisah Simon inilah Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa ialah satu-satunya pegangan hidup untuk kita yang bisa dipercaya. Hari Kamis kemarin kita dipanggil Allah untuk semangat terlibat dalam pelayanan. Bapak Ibu, saat ini kita diajak untuk memegang tangan Allah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, karena Ia akan menyelesaikan segala kekhawatiran dan segala perkara di dalam hidup kita. Bersama Tuhan, kita akan baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan sapaan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita berefleksi diri dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan baru saja. Mari kita berefleksi diri di dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa.
Tuhan yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur sebab Engkau sudah mengingatkan kami di pagi hari ini bahwa Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu di dalam hidup kami. Engkau selalu ada untuk kami, bahkan Engkau selalu menggandeng tangan kami. Izinkan kami Tuhan untuk terus menyerahkan diri kami, berserah kepadamu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ketika kami bersama Engkau, semua akan baik-baik saja. Inilah kami Tuhan, inilah kehidupan kami yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.